Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Menghormat kepada mereka yang patut dihormati adalah berkah utama. Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, Romo Ramani Upasaka, Upasika yang berbahagia, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama, yaitu kita merayakan Asal Puja. Asada adalah diperingati setelah 2 bulan Waisak, ya, untuk menjelang masa puasa, yaitu Bhikkhu masuk puasa. Jadi di wihara ini juga setiap mau masuk masa puasa biasanya juga kita akan merayakan Asada juga, ya. Jadi Asada itu kita hari raya atau hari Dhamma. Sang Buddha mengajarkan Dhamma yaitu kepada 5 pertapa waktu itu, ya. Jadi kita tentunya ingat apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta, ya. Khutbah pertama kali yaitu kepada 5 pertapa, ya. Tentunya kita juga masih ingat kalau kita sering membacakan, ya. Jadi khutbah pertama kali Sang Buddha, ya, intinya itu adalah 4 kebenaran mulia, ya. 4 kebenaran mulia itu apa, kita juga harus kita ketahui, ya. Kalau kita sering bacakan yaitu Dhammacakkappavattana Sutta itu kita akan tahu, ya. Yang pertama adalah tentang duka, ya. Duka itu adalah penderitaan, ya. Penderitaan, kita lahir, usia tua, sakit, kematian, kesedihan, ratap tangis, putus asa, ya. Mempunyai keinginan tidak tercapai, juga menderita, ya. Berkumpul dengan yang kita tidak senangi juga menderita, ya. Berpisah dengan yang dicintai juga menderita, ya. Itulah, ya, penderitaan atau duka yang pertama. Dan yang kedua adalah sebab dari penderitaan, ya, sebab dari penderitaan. Tentunya kita juga tahu sebabnya dari mana, ya. Sebabnya dari tanha, ya. Tanha itu adalah keinginan, ya. Keinginan apa yang akan kita laksanakan. Seperti kita, ya, dalam kehidupan sehari-hari ini, keinginan seperti kita mempunyai keinginan gampang yang sering saya sampaikan, bahwa kita contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini mau membeli suatu hal, ya, yang gampang saja. Misalnya, mau beli sepeda motor misalnya, kan. Tetapi uangnya belum sampai, ya, belum cukup, ya. Belum cukup, ya. Nah, karena uangnya belum cukup, tetapi zaman sekarang itu bisa bisa kredit, ya kan. Nah, seperti itu, pinjam dulu, ya. Nah, tetapi lebih mahal. Nah, maunya kita tidak mau kredit, ya. Maunya beli yang baru, ya, yang langsung bayar semua, ya. Tetapi uang itu belum cukup,
ya kan? Padahal kita mau beli, ya, uang belum cukup. Nah, itu udah contoh salah satu sebab penderitaan itu, ya, namanya tanha, ya. Kalau kita belum cukup bagaimana? Ya kita harus kumpulkan dulu, ya, supaya uang itu cukup buat beli sepeda motor, ya, misalnya kan seperti itu. Bukan langsung karena kita nggak mau punya hutang, ya, nggak mau punya hutang, tetapi kita maunya beli yang langsung lunas supaya tidak menjadi beban, ya, maunya seperti itu. Nah, jadi kalau kita tidak mau menjadi beban, ya kita harus kumpulin uang dulu supaya cukup, ya, uang itu cukup, baru kita akan bisa beli yang cash atau lunas supaya kita tidak punya utang. Nah, itu sebab yang pertama, ya. Yang kedua adalah kita mempunyai gini, seandainya saya bisa beli motor yang itu, ya, masih mengandai-andai, ya, pasti kita juga akan senang, pasti, ya, kalau kita dapatkan motor yang diharapkan, ya, misalnya motor gede, ya, kan maunya motor yang gede-gede, sekarang nggak mau motor yang kecil, ya, namanya motor yang gede, ya. Pasti saya senang, keluarga juga senang sekali jalan bisa empat orang misalnya, kan, suami, istri, anak-anaknya misalnya, kan seperti itu. Seandainya lagi, kan. Nah, karena itu seandainya kalau bisa beli motor yang gede itu. Nah, tetapi uang juga nggak sampai juga, kan. Nah, jadi inilah sebab dari penderitaan itu, ya, sebab dari duka, ya, sebabnya dari mana? Juga dari diri kita sendiri, ya, mau beli belum cukup, ya. Seandainya saya bisa beli motor yang lebih besar, pasti keluarga ke bawah semua, karena keluarga saya gede-gede misalnya, kan, motornya harus gede misalnya, kan seperti itu. Nah, tetapi kan bukan seperti itu juga, ya kan? Karena inilah keinginan kita yang menyebabkan kita menjadi menderita, ya, menjadi menderita. Maka kita kalau orang biasanya, ya, kalau sudah seandainya, ya, seperti orang yang lagi hidup, ya, seumuran anak-anak gitu, kan, biasanya lagi seneng-seneng ketemu teman, ya, misalnya gitu. Seperti anak-anak muda, ya, anak muda itu biasanya kalau ketemu lawan jenis, namanya berteman, ya. Nah, seperti itu, demen deket, ya, kan, temannya deket, baik sekali, seperti itu. Nah, itu kalau sudah deket, maunya nggak mau pisah, maunya deket terus, ya. Apa namanya itu kalau orang yang sudah deket-deket itu, kalau anak muda zaman sekarang ini, ya. Nah itu kira-kira seperti itu, ya. Dan disitulah, ya, kalau sudah begitu itulah, kalau sudah deket tidak mau berpisah, seolah-olah itu adalah temanku, yang lain nggak boleh dekat, apa itu, ya. Nah, disitulah, ya, kalau sudah deket, nah, karena terlalu dekat, ya, jadi karena kita terlalu baik, sama seperti orang kalau terlalu baik, giliran ada masalah sedikit langsung kemana? Langsung putus, jadi jauh. Nah, kalau sudah putus jauh bagaimana? Kalau anak muda zaman sekarang biasanya menjadi pusing karena tidak dekat lagi, jadi stres, ya, kan, seperti itu. Nah, kebanyakan kan orang zaman sekarang kalau sudah putus sama temannya, seolah-olah tidak ada, kalau cowok tidak ada perempuan lagi, kalau perempuan seolah-olah tidak ada
cowok lagi. Nah, memutuskan di diri, ya. Seperti apa? Oh, mempunyai keinginan bahwa mau bunuh diri misalnya, ya kan? Itu bukan jalan yang terbaik, ya kan? Bukan jalan terbaik, tetapi itu jalan pintas yang untuk membuat kita menjadi apa? Kalau meninggal itu terakhir di alam menderita, menjadi susah, ya. Itulah seperti itu duka, ya kan? Sebabnya di situ. Nah, makanya pemusnahan diri itu. Kalau kita musnahkan diri itu seperti pikiran-pikiran yang buruk itu yang mempunyai kalau sudah putus saya harus ke sini. Nah, itu bukannya untuk memutuskan terus bunuh diri, bukan, ya kan? Tetapi kita ternyata tidak ada dia, masih ada dia. Katanya dunia itu tidak selebar daun talas, katanya kan, seperti itu. Nah, pikirannya begitu. Itu berarti kita menyadari bahwa pemutusan diri itu bukan jalan yang baik atau membunuh diri kita sendiri, tetapi kita harus kita menyadari bahwa itulah penderitaan. Nah, itu sebab yang ketiga. Makanya kita bisa menyadari bahwa inilah jalan, itu namanya kamatan habawan wibawatan hatan, seperti itu di dalam Dhamma Cakkappavattana tersebut, seperti itu. Itulah namanya sebab ketiganya itu. Yang pertama adalah kita mempunyai keinginan tidak tercapai. Nah, itu sebabnya mau beli ini, mau beli itu, seandainya saya bisa dapat itu, ya. Kalau saya kalau sudah ditinggalkan ini saya harus musnahkan seperti ini. Nah, itu bukan jalan yang baik, dan itulah sebab-sebab dari penderitaan, ya. Tetapi manusia hidup di dunia itu tidak mau menderita, pasti mau yang bahagia, ya kan? Yang ketiga itu akhir dari penderitaan, ya. Kalau kita mau mengakhiri penderitaan bagaimana? Ya, kita tadi juga sudah dikatakan bahwa kalau kita sudah menerima apapun, ya, seperti makanya saya selalu sampaikan, kalau jauh jangan deket-deket, kalau deket jangan jauh. Nah, kenapa kok seperti itu, ya? Supaya kalau kita ada masalah itu tidak jauh, ya. Kalau kita deket jangan deket-deket, ya. Supaya apa? Ya, kita tidak gampang terkena masalah tersebut. Jadi kita sedang, kalau berteman ya biasa-biasa saja, tidak terlalu jauh juga tidak terlalu dekat, supaya kita itu bisa seimbang, ya, seimbang. Biasanya kan orang begitu, kalau sudah dekat, ya, kalau manusia itu biasanya kalau lagi bertemu itu kebanyakan, ya, kalau yang langsung peluk-pelukan, ya. Nah, kalau manusia, ya. Nah, tapi beda dengan sifat binatang. Kalau binatang itu kalau temu itu adu kekuatan dulu, siapa yang kuat dia yang menang. Nah, tetapi kalau binatang kalau sudah tahu mengetahui kekuatan masing-masing, dia tidak akan berantem lagi. Nah, kalau manusia bertemu peluk-pelukan, giliran ada masalah, kalau terlalu dekat putus, jauh, bahkan tidak mau kenal lagi, ya kan, seperti itu. Nah, makanya kita sedang-sedang saja, ya, sedang-sedang saja, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, ya kan. Dan yang kita akhir penderitaan itu karena namanya manusia, ya. Kalau Sang Buddha udah mencapai kesucian yang tinggi, ya, nibbana, itu sudah kebahagiaan yang tertinggi, ya. Jadi karena kita manusia masih mempunyai lupa, dosa, moha, masih mempunyai keserakahan, kebencian, kebodohan dalam diri, ya kan? Gimana kita mau hidup bahagia, ya? Makanya kita bagaimana kita mengikis 3 hal tersebut supaya kita ada bahagia, ya. Kenapa kok seperti itu? Kalau di dunia kita ini, ya, kebahagiaannya itu hanya
sesaat. Seperti kita membeli tadi, seperti di awal saya sampaikan, mau beli motor bisa tercapai, ya, bisa kebeli. Senang nggak? Senang, bahagia kan? Bahagia pasti, ya kan? Tetapi 2-3 hari motornya terkuris, sedih tidak? Sedih, harus ini bagaimana cara memulihkan luka mobil atau motor tersebut. Nah kan seperti itu. Nah itu sesaat. Makanya kalau kita mau belajar seperti Buddha untuk bisa, yaitu ambil jalan tengah, ya kan? Ambil jalan tengah kita, kebahagiaannya sudah apa? Di antara senang dan tidak senang sudah kita lewatkan. Nah tetapi kita namanya manusia biasa, kita masih mempunyai lupa, dosa, moha. Jadi kita bisa kikis, ya, keserakahan, kebencian, kebodohan dalam diri kita, ya. Contoh seperti adik-adik saja, ya, ini dalam kebodohan mau ambil sesuatu, misalnya di sini ada kebun jambu, nah di sini ada sungai misalnya, kan mau lewat sini, ini kebun jambu yang buahnya gede-gede merah-merah contohnya, jangan lewat sini ya Dek ya, saya kasih tahu. Kalau anak sekarang nanya, kenapa nggak boleh saya mau ambil jambu di situ? Ya kalau zaman dulu dikasih tahu, nggak boleh, sudah nggak mau lewat lagi. Tetapi kalau anak-anak sekarang pasti nanya, kenapa nggak boleh? Di sini nggak boleh lewat sini, jembatannya sudah lapuk. Kalau adik lewat sini nanti jembatannya patah, nanti adik jatuh. Nah karena kebodohan, adik ini nggak mau menghiraukan, kasih tahu bahwa ini jembatan sudah rusak. Enggak lah, saya mau ambil jambu yang sudah mateng, ya, yang sudah kuning-kuning, rasanya kayak manis banget, kan? Karena saking penasarannya nggak mau tahu pada ada jalan yang lain, tetapi tetap jalan. Nah akhirnya sampai tengah jembatan patah, akhirnya masuk ke jurang tersebut. Nah itu namanya kebodohan. Sudah dikasih tahu tapi tetap lewat begitu saja, ya. Dan di situ. Dan yang selanjutnya adalah kita seperti ini. Kalau kita udah tahu tentang akhir dalam penderitaan tersebut, yang keempat adalah jalan menuju akhir penderitaan, ya, yaitu kalau di sini di Dhammacakka Pavattana Sutta, yaitu adalah jalan mulia berunsur 8, ya, jalan mulia berunsur 8. Yang sering disampaikan adalah kita 3 hal, yaitu sila, samadhi, panya, ya kan? Setiap hari saya sampaikan, dan setiap hari kita selalu diutarakan, kita tekadkan sila, ya, sila, samadhi, panya. Sila itu adalah pengendalian diri supaya kita tidak berbuat jahat. Seperti apa? Tidak membunuh, mencuri, asusila, berbohong, minum minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran kita, ya. Nah itu sila. Dan yang kedua adalah meditasi, ya. Meditasi juga sudah dilaksanakan setiap hari, ya. Ya, meditasi itu apa? Ya kita juga harus tahu, kita menenangkan batin, ya. Dari setiap hari, dari pagi sampai sore, kita sibuk dalam bekerja, capek pikirannya. Nah kita menenangkan batin kita itu melalui meditasi, ya. Kenapa kok harus begitu? Ya kita harus tahu bahwa meditasi itu untuk menenangkan batin, rileks. Dalam satu hari kita sudah sibuk bekerja terus, ya kan? Nah kita tinggalkan kesibukan itu. Nah kita ada ketenangan batin, kita tahu mana baik, mana buruk. Itulah kebijaksanaan, ya. Tahu mana baik, mana buruk, baru kita akan mengetahui ternyata kalau kita praktek sila itu manfaatnya bagus juga, ya kan? Kalau meditasi supaya kita meditasi misalnya, kita meditasi setiap hari, jadi kita udah bertekad Pancasila, baru kita timbul pengertian,
waktu meditasi itu ada manfaat. Biasanya kita suka membunuh, ya. Biasanya kan pas meditasi ada nyamuk, dibiarkan saja, ya. Karena kita sudah bertekad, ya. Tetapi kalau kita tidak tekad dulu, tentunya nyamuk gigit langsung kita tepuk, ya. Nah, kalau sudah tepuk ini katanya apa? Dia bilang, oh refleks nanti sudah menjadi kebiasaan. Nah itu, padahal kita sudah bertekad. Nah makanya setiap hari, oh Bante, kalau mau dana makan itu harusnya ada Pancasila juga supaya kita ada tekad. Kalau cuma langsung berdana katanya sedikit, ya kan? Sedikit, tidak kurang apa ya namanya, kurang mantap katanya. Kalau nggak ada Buddha Dhamma Sangha, terus tidak ada apa namanya Pancasila Buddhisnya tuh kurang katanya. Nah itu ya boleh, saya silahkan saja ya, supaya tambah mantap, supaya ada tekadnya. Kita sudah melakukan perbuatan baik, bisa berdana, bisa praktek sila, ada samadhi. Nah kan disitulah. Nah setelah kita praktek, ya kita tahu seperti 4 kebenaran mulia tersebut, ya. Nah setelah 4 kebenaran mulia tersebut disampaikan, yaitu kepada 5 pertapa, ya, waktu itu, jadi adalah salah satu pertapa mencapai kesempurnaan atau kesucian. Itu siapa? Ada yang tahu nggak? Kondanya. Nah kenapa kok beliau bisa mencapai pertama kali kesucian atau pengertian Dhamma tersebut? Ya, tentunya kehidupan masa lampau juga suka melakukan perbuatan baik pertama kali, ya. Seperti kita hasil panennya, sebelum kita petik dimakan sendiri, kita petik dulu, kita danakan kepada siapa yang membutuhkan dulu, atau kepada orang tua, atau kepada sangha dulu, kan seperti itu. Ya, jadi kita kehidupan saat itu juga menjadi pertama kali. Seperti kita adik-adik juga kalau sudah bekerja misalnya, gaji pertama misalnya dikasihkan kepada orang tua dulu misalnya, kan seperti itu. Nah itu contoh hal yang kita bisa lakukan. Nah gitu, makanya hanya kondanya mendapatkan kesempatan pertama kali untuk mengerti tentang Dhamma ajaran sang Buddha, ya. Nah setelah mendapatkan pengetahuan tersebut, ya, yang lain 5 pertapa juga ikut, ya kan, karena setelah mendapatkan itu minta ditabiskan menjadi biku, ya, menjadi biku yang pertama, ya, menjadi biku yang pertama. Itu adalah hanya kondanya, dan setelah itu baru pertapa-pertapa yang lain. Nah waktu itu kan sang Buddha baru mencapai penerangan sempurna. Nah Dhamma saat ini telah dibabarkan, ya, kepada 5 pertapa. Setelah mencapai kesempurnaan semua, baru minta menjadi biku sangga semua. Nah, jadi saat itulah Buddha Dhamma Sangha, ya, menjadi terbentuk, ya kan, sampai saat ini. Nah seperti itu, ya kan. Waktu itu kan baru sang Buddha aja, Dhammanya belum disampaikan. Lalu mau sampaikan aja, sang Buddha masih berpikir kan, siapa nih yang mampu menerima Dhamma tersebut, ya kan? Sang Buddha baru ingat, gurunya sudah tidak ada. Terus ingat, yaitu teman-temannya, yaitu 5 pertapa, namanya Pancawakya, ya kan? Baru disampaikan, baru menjadi biku. Jadi sanggalah terbentuk Buddha Ratana Dhamma Ratana Sangha Ratana. Nah itulah namanya baru Buddha Dhamma Sangha, ya. Nah setelah itu baru biku-biku yang lain, ya. Ini biku pertama kali di dunia. Sebelum yang lain-lain menjadi biku adalah hanya kondanya telah mengerti, menjadi
mendapat gelar anya kondanya, kondanya telah mengerti, ya kan, seperti semua ada sebab, ya kan. Kalau sebabnya hilang, oh penderitaan juga akan hilang juga, ya kan, karena semuanya ini kita, oh ini ada sebab kenapa kok menderita, ya kan, semuanya ada sebab. Kalau sebabnya dihilangkan, itulah penderitaan juga akan berakhir, karena semua itu dari mana, juga dari diri kita sendiri, ya. Sang Buddha mencapai kesempurnaan juga berkat usahanya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, kalau kita mau sukses juga kita usaha sendiri. Makanya saya selalu sampaikan bahwa anak-anak sekarang kita juga harus kita ajari bahwa kita harus belajar mandiri supaya tidak ketergantungan, ya kan, seperti itu. Karena nanti kalau sudah ketergantungan, suatu saat, ya, karena saya pernah ketemu seseorang dari kecil sampai besar itu kan, itu tergantung kepada orang tua, ya, karena orang tuanya itu selalu serba ada. Jadi hidup ini dia tergantung kepada mama papanya, ya, padahal sudah berkeluarga, ya. Nah, di saat mendapatkan masalah kecil, ya, dia kebingungan karena orang tua tidak bisa membantu, ya. Kenapa seperti itu? Ya, kalau masa suami istri kan sulit kan, orang tua membantunya kan, gitu, seperti itu. Itu makanya saya sampaikan bahwa kita itu harus belajar mandiri, jangan selalu tergantung kepada seseorang walaupun orang tua. Saya ajarin bahwa misalnya orang tuanya kaya raya, itu adalah hartanya orang tua, belum tentu dikasihkan kita semua, ya kan, gitu. Seperti itu. Lebih baik kalau kita berusaha sendiri, ya. Suatu saat kita sukses, berhasil, tidak ada yang iri hati, ya, seperti itu. Seperti Sang Buddha, siapa yang iri kepada Sang Buddha, ya? Yang iri juga menderita kan, yang iri pada Sang Buddha menderita kan, maka Sang Buddha selalu berusaha sendiri, walaupun orang iri silahkan saja, ya. Nah, makanya kita belajar mandiri, usaha sendiri supaya kita hidupnya itu sukses dengan kekuatan diri kita sendiri. Dan kalau berhasil kita maupun iri bagaimana, silahkan saja, kita tidak akan takut kan. Kalau dikasih bantuan dari orang lain, lah berhasil karena bantuan dari si A, dari si B misalnya, orang lain bisa iri. Tetapi kalau dari diri kita sendiri seperti Buddha berusaha, mau iri dari mana, ya, tidak ada. Kita tetap berjalan sesuai dengan kemampuan kita, kita tetap maju, kita semangat berjuang untuk mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan itu. Seperti kita, Sang Buddha berhasil untuk mencapai kesempurnaan, ya, mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana. Nah, itu tujuan akhir. Demi apa? Demi kebahagiaan semua makhluk, bukan mementingkan diri sendiri. Kalau mau mementingkan diri sendiri, tinggal di mana? Di istana saja, ya, di istana saja, tidak usah memikirkan orang lain. Tetapi demi kebahagiaan, membantu kebahagiaan makhluk lain, rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Tetapi beliau mencapai kesempurnaan kebahagiaan yang tertinggi dan kebahagiaan yang tidak ada banding di antara satu dengan yang lain. Kenapa? Ya, karena usahanya sendiri. Nah, setelah itu baru itulah namanya Buddha, ya kan? Maka malam hari ini kita bisa merayakan asada yang
kita sudah mau hari ini atau besok sudah menjelang para biku masuk masa wasa, ya, masa wasa selama 3 bulan ya. Jadi kebetulan di sini juga ada 3 ya, cuma ada 3 ya. Itu suatu karma baik juga dikasih 3 ya, ada 3. Jadi kita selama 3 bulan kita bisa berbuat baik, bisa membantu ya, berdana kepada Ibu Sangga ini Bante Bante Somlom dan Samanera ya. Saya juga belum hafal namanya ya. Baru kalau yang satu udah hafal karena pernah tinggal sama saya di Manado waktu itu ya, satu wasa ya, 3 bulan kurang lebih ya. Jadi udah ya sedikit udah tahu bahasa juga ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi tahun ini di sini dikasih 3 ya. Ya, jadi 3 orang kita harus jaga baik-baik ya. Kan seperti itu. Takut kalau enggak kan nanti masih kecil, baru masih umur 17 ya. Namanya Samanera baru di sini, nanti siapa tahu nanti bisa lanjut jadi biku kan. Kalau di sini bisa betah 3 tahun kan 20 tahun sudah menjadi bisa jadi biku kan, bisa tinggal sini bantu-bantu di sini kan. Ya kan seperti itu. Nah, gitulah ya. Jadi tahun ini kita berwasa ada 3 orang ya. Berwasa. Maka hari Asada tahun ini kita udah ingat bahwa Asada adalah hari sangat penting, yaitu hari Dhamma. Sang Buddha membabarkan Dhamma Cakkappawatana Sutta, ya intinya adalah 4 kebenaran mulia yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang Buddha ajarkan, yaitu tentang duka sebab duka, akhir duka, jalan menuju akhir penderitaan tersebut, sehingga kita bagaimana kita bisa mempraktekkan dan kita bisa mempelajari. Makanya kita semua adalah bersama-sama, kita berlatih praktek dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja Bante sampaikan, dan mudah-mudahan dengan hari Asada ini kita bisa, umat Buddha bisa berkembang maju, yaitu maju dalam berpikir ya, bukan maju apa pola pikirnya, bisa berkembang. Bagaimana kita bisa belajar dharma tersebut, kita bisa praktek dalam kehidupan sehari-hari. Diakhiri sapi sata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.